Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga insyaallah pada hari ini kita akan dapat melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Bahkan beliau adalah makhluk yang paling mulia, mengalahkan malaikat, bahkan malaikat Jibril. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya sebagai khatib, marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, agar kita menjadi manusia yang semakin mulia, menjadi manusia yang paling mulia. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, di dalam hadis-hadis Rasulullah banyak disebutkan kriteria-kriteria manusia yang paling mulia. Pada kesempatan ini khatib insyaallah akan menyampaikan hanya 4 saja di antara kriteria manusia yang paling mulia menurut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, kalau di dalam ayat Al-Qur'an yang tadi dibacakan, Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari berbagai jenis. Ada laki-laki, ada perempuan, dengan berbagai bahasa, berbagai etnis, berbagai budaya. Semua itu tidak ada halangan bagi manusia untuk menjadi manusia mulia. Kenapa? Karena indikator kemuliaan itu adalah takwa. Jadi mau dia seperti apapun, asalkan bertakwa, insya Allah menjadi manusia paling mulia. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, tentu memahami definisi paling mulia itu tidak berbasis pendekatan norm. Kalau zaman dulu di dalam pendidikan kita sering pakai istilah juara 1, juara 2, itu namanya pendekatan normatif. Namun ada lagi pendekatan lain yang sekarang sebetulnya dipakai dalam pendidikan kita, adalah pendekatan patokan atau pendekatan kriteria. Artinya apa? Artinya siapapun yang mampu mencapai kriteria, maka dia akan menjadi manusia mulia. Berbeda dengan pendekatan normatif. Maka dalam satu
wilayah, satu kelompok, ya yang juara ya itu saja. Jadi hanya beberapa orang yang akan mampu mencapai, sementara yang lain tidak. Nah, mengenai manusia mulia ini, pendekatannya adalah pendekatan patokan, pendekatan kriteria, sehingga siapapun di antara kita yang mampu mencapai kriteria-kriteria itu, maka insya Allah menurut hadis Rasulullah, kita termasuk manusia mulia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa saja kriteria yang bisa disampaikan? Yang pertama adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Manusia paling mulia itu adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, menurut hadis ini, hadis Sahih Al-Bukhari ini menegaskan bahwa sesungguhnya kita belajar Al-Quran itu tidak ada batas umur. Saya sudah tua, saya sudah tidak sekolah lagi, tidak ada alasan itu. Namanya belajar Quran itu sepanjang waktu dan sepanjang hayat, sesuai dengan level masing-masing. Karena Al-Quran itu dimulai dari misalnya belajar mengeja, belajar abatasa, belajar iqra, belajar kiloati, belajar tilawati, dimulai paling dasar. Kalau sudah bisa belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah lebih tinggi lagi, membaca tafsir-tafsir. Jutaan tafsir mungkin yang sudah dibuat oleh para ulama, ribuan, mungkin jutaan tafsir di dunia ini. Kalau sudah bisa, kita juga bisa membuat tafsir sendiri. Kalau levelnya udah lebih tinggi lagi. Jadi belajar Al-Quran itu sebetulnya tidak akan ada ujungnya. Bahkan para ulama menyebutkan, sesungguhnya umur kita itu tidak cukup untuk belajar tentang Al-Quran, itu nggak akan ada habis. Itu nggak akan ada habisnya. Dan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami dari Al-Quran itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kita diberikan ilmu termasuk tentang Al-Quran kecuali sedikit. Maka para ulama menyebut yang kita tahu itu enggak sampai 1% dari hakikat Al-Quran. Maka belajar Al-Quran itu belajar sepanjang hayat. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kemudian setelah kita belajar Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran kepada orang lain, kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada saudara kita, kepada murid kita, kepada siapapun tentang Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alangkah indahnya orang yang setiap harinya itu senantiasa berkarib-karib dengan Al-Quran. Setelah memahami Al-Quran, tentu laksanakan apa yang menjadi pesan-pesan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Insyaallah seorang yang senantiasa berkarib-karib dengan Al-Quran, setiap hari tidak pernah lepas membaca Al-Quran, setiap hari tidak lepas merenungkan Al-Quran, maka beliau akan menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, manusia paling mulia menurut hadis yang bisa disampaikan adalah manusia yang paling banyak, yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati asasinukum akhlaq.
orang yang paling cinta, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni yaumal qiyamah ats-tsarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Qalu ya Rasulullah qad alimna ats-tsarsarin wal mutasyaddiqin famal mutafaihiqun? Qala al mutakabbirun. Yang kedua, yang paling mulia itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lalu yang paling dibenci Rasul, yang paling jauh nanti dari Rasulullah di hari kiamat siapa? Yang pertama as-sarsarun. Menurut penjelasannya, as-sarsarun ini adalah orang yang banyak omong tetapi tidak ada isinya. Yang kedua al-mutasyaddiqun. Ini juga orang yang banyak omong tetapi banyak dustanya. Dan yang terakhir al-mutafaihiqun, orang yang ngomong penuh dengan kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijaga. Artinya apa? Yang dimaksud dengan akhlak baik di sini berarti lebih ke akhlak bagaimana berbicara. Jadi seorang yang bicaranya halus, bicaranya baik, bicaranya jujur, tidak penuh dengan kesombongan, tidak penuh dengan dusta-dusta, tidak banyak menyakiti orang lain. Itulah di antara ciri orang paling mulia yang kedua. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, orang yang paling mulia menurut hadis Rasulullah adalah khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang kebaikannya ditunggu dan keburukannya tidak dikhawatirkan. Wa syarrukum man la yurja khairuhu. Dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya, wala yu'manu syarruhu, dan keburukannya membuat tidak aman. Jadi kebaikannya ditunggu, buruk pun tidak dikhawatirkan, karena tidak mungkin berlaku buruk, kira-kira begitu. Tidak mungkin akan menyakiti, tidak mengkhawatirkan. Nah, inilah orang yang betul-betul memberi manfaat kepada orang lain, orang yang paling mulia menurut salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis ini adalah hadis-hadis sahih. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang keempat, yang terakhir yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, sekali lagi bukan hanya 4 tetapi banyak. Khairukum li ahlihi. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka seorang Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyampaikan, fatara rajula idza laqiya ahlahu kana aswa'an nas akhlaqan wa asja'ahum nafsan wa aqallahum khairan wa idza laqiya ghairal ahli minal ajanib lanat arikatuhu wan basatat akhlaquhu wa jadat nafsuhu wa kathuru khairuhu wala syakka anna man kana kadzalik fahuwa mahrumut taufiq zaigun an sawa'it thariq. Jangan sampai seperti ini, kata Imam Asy-Syaukani. Seorang yang kepada keluarganya buruk sekali akhlaknya, seorang yang kepada keluarganya sedikit kebaikannya, tapi ketika bertemu orang lain, bertemu masyarakat, bertemu yang bukan keluarganya baik, bertemu dengan yang lain kelihatan banyak memberi, banyak memberikan kebaikan. Orang yang seperti ini menurut Al-Imam Asy-Syaukani adalah mahrumut taufik, orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini zaigun an sawa'it thariq, orang yang keluar dari jalan yang benar.
Jadi kita itu harus kepada keluarga baik, kepada orang lain baik. Jangan banyak pencitraan di keluarga buruk, kepada orang lain baik. Jadi yang benar itu adalah kepada keluarga baik, kepada orang lain juga berbuat baik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, keempat ini adalah sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ketika ditanya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya apa? Rasulullah hidupnya senantiasa berkarib-karib dengan Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah akhlaknya baik. Jangankan kepada sesama muslim, kepada yang tidak muslim pun Rasulullah amat dan sangat baik. Oleh karena itu dakwah Rasul berhasil menurut para ahli disebabkan karena akhlaknya. Yang ketiga, orang yang paling mulia adalah orang yang senantiasa ditunggu-tunggu kebaikannya dan keburukannya tidak pernah dikhawatirkan. Aman kalau ada orang itu, tentram kalau ada orang itu. Dan yang terakhir, orang yang paling baik, orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Bisa keluarga dekat, keluarga kecil, bisa keluarga sedang, satu masjid, satu kampung, satu RT, atau keluarga-keluarga lain yang lebih besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannama ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa auzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum ba'tina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.